lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Pagi ini ya Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu, karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan telah Kau urapi kepada kami semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa hadir di tengah-tengah ibadah ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena kasih kemurahan-Mu telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Berkat-Mu telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Kesembuhan-Mu telah Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Karena saat inilah Tuhan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tiada ilah lain yang kami sembah. Hanyalah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang empunya kerajaan surga, yang menguasai langit dan bumi ini. Kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Ya. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang dari surga. Amin. Biarlah firman-Mu akan tertanam di setiap lubuk hati kami ya Tuhan. Ya. Sucikan hati kami dengan kuat kuasa-Mu yang dari surga. Roh kebenaran-Mu yang dari surga biarlah tertancap dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu akan berdendang dan didengarkan oleh khalayak ramai ya Tuhan. Dan menjadikan rema-rema di hati mereka. Dan biarlah mereka akan mengerti akan firman-Mu dan menurut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami serahkan doa dan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang doa. Juga Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya memberi judul khotbah pagi ini, tidak akan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara tahu ayatnya di mana? Mazmur 23. Mari kita membaca Mazmur 23. Saya menunggu Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab masing-masing. Ya. Mazmur 23. Ayat 1 sampai ayat ke-6. Mazmur yang tidak asing buat kita semua. Mari sama-sama saya membaca, Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mari sama-sama ayat 6 kita membacanya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, Mazmur 23 merupakan pengalaman pribadi, kesaksian hidup
dan keberanian percaya dari seorang bernama Daud, di mana dia berkata, ia tidak akan kekurangan. Saya percaya tidak ada seorang pun yang mau hidup kekurangan. Bisa berkata amin? Semua kita ingin hidup berkecukupan, kalau boleh berkelimpahan dalam segala hal. Saudara-saudara, itulah sebabnya anak-anak belajarlah dengan sungguh-sungguh. Orang tua biayai sampai sekolah tinggi bahkan. Belajar dengan baik. Cinta Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan terus menata, memberkati masa depan kalian. Sebab orang tua tidak ada satupun yang menginginkan hidup anaknya dalam kekurangan. Itulah sebabnya mulai sekarang kalau belum, sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh belajar. Boleh main game, tapi jangan sampai tugas kewajiban sebagai murid dilalaikan. Yang sudah bekerja anak-anak, terima kasih untuk orang tua yang diberkati sehingga tinggalkan sesuatu. Memberi modal barangkali. Modal apa saja sampai kepintaran. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau boleh lebih besar lagi dari yang papa mama, bapak ibu kerjakan sekarang. Saudara-saudara, semua kita tidak mau kekurangan. Daud bersaksi, dia mengalami sendiri bahwa dia tidak kekurangan. Saudara-saudara, bahkan dia berani percaya sampai ke depan. Ia tidak akan kekurangan. Yang pertama, dia tidak kekurangan berkat jasmani. Saya mau beri perhatian kepada hal ini. Tuhan tidak hanya mau kita tidak kekurangan secara rohani. Tuhan mau kita mantap punya rohani. Iman harap kasih kita kuat. Tetapi saya pun percaya Dia tidak hanya memberkati kita secara rohani. Sehingga kita ekstrim kanan atau kiri nggak tahu. Tidak peduli dengan berkat jasmani, mau kekurangan kayak Lazarus yang minta-minta. Oh tidak. Tuhan mau secara rohani diberkati. Tetapi ada perjanjian secara jasmani untuk kebutuhan jasmani. Itulah sebabnya Yohanes berkata, semoga kamu baik-baik saja, semoga kamu makmur sebagaimana rohmu. Jadi bukan cuma rohani saja, roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan mau kita keberkatan. Amin. Nah, berkat apa dari yang dicatat oleh Mazmur 23? Tuhan membaringkan di padang yang berumput hijau. Saudara-saudara, domba dibawa ke satu tempat penggembalaan sampai kenyang, sampai puas, sampai keberatan saudara-saudara, case down, jatuh terlentang. Karena saking kenyangnya, itu bicara tentang tidak kekurangan secara jasmani. Dia kepengin sekali memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya secara jasmani. Bagian kita kerja. Tapi bagian Tuhan ada saja dia kirim berkat lewat mana saja bisa. Rumahnya di Genteng, langganannya dari Rogo Jambi, dari Banyuwangi. Kalau Tuhan mau apa? Rumahnya, pekerjaannya melosok di daerah Bulusari sana, daerah Karangdoro, Purwoharjo, Culuring. Tuhan kirim dari mana-mana. Memberkati jalan Tuhan, memberkati Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang sukar, bisa berkata amin. Dia mau membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Sampai puas, sampai kenyang. Jadi tolong jangan cuma berpikir kita Tuhan senang kalau rohani kita sehat. Amin, betul. Tapi dia juga ingin supaya kita keberkatan secara jasmani.
ada penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, di ayat keempat, seperti Yusuf, dia diberkati Tuhan karena Tuhan beserta dia. Jadi itulah sebabnya kenapa sih Bapak Ibu Saudara bekerja sungguh-sungguh sebagai bagian dari Bapak Ibu Saudara, tapi pagi hari datang mohon penyertaannya Tuhan. Sebab dalam penyertaan Tuhan ada segala-galanya. Amin. Saya cepat saudara-saudara berbeda dengan pengalaman murid-murid yang ada di angka 200. Angka ini mengandung arti kekurangan. Mari kita melihat Yohanes 6 ayat 7. Ayat itu berkata demikian. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Selalu kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ada di angka 200 itu bicara angka kekurangan. Mana mungkin cukup? Gak mungkin cukup. Itu angka 200. Tuhan gembala, saudara-saudara, tidak kekurangan kata Daud. Itulah sebabnya jangan sampai kita ada di angka 200. Yohanes 21 ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Satu pagi saudara-saudara, Yesus datang di satu pantai. Melihat murid-murid ada sedang berhenti di angka 200. Yesus berkata, adakah lauk pauk pada kalian? Saudara-saudara, sepanjang malam kami cari tidak dapat. Saudara-saudara, lalu Yesus di tempat mereka juga angka 200. Tebarkan jalamu ke kanan. Lalu mereka mendapat. Saudara-saudara, Yesus gembala. Tidak kekurangan jemaat GBD Jajak. Amin. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang tinggal di angka ini. Angka 200. Nanti kita akan melihat kesaksian dari Daud. Pengalaman hidup pribadinya. Dan keberanian percayanya sebagai anak Tuhan. Dia berkata, tak kekurangan aku soal berkat jasmani. Ini janji Tuhan. Mari lihat yang kedua, berkat apa? Jiwa. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua tadi dikatakan ia membimbing aku, ia menuntun aku ke air yang tenang. Supaya apa? Supaya ia menyegarkan jiwaku. Kalau kita capek secara fisik karena kita kerja seharian, Bapak Ibu sudah bekerja seharian, istirahat, makan cukup, cepat pulih. Tapi kalau jiwa lagi sakit, kalau jiwa lagi lelah, mau tidur juga tetap gak sembuh, malah gak bisa tidur. Jadi saudara-saudara, kalau sudah jiwa sakit, mau mandi. Seperti kalau tubuh lagi kurang fresh, mandi bisa fresh. Tapi kalau jiwa, itulah sebabnya Salomo berkata dalam hati, dalam tertawa, hati merana. Sebab saudara-saudara, jiwa juga punya persoalan dan kebutuhannya. Tapi Daud berkata, ia membuat aku tidak kekurangan kebutuhan jiwa. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Manoah, artinya tenang, segar, kuat kembali. Amin. Mengalami manfaat gada gembala. Di ayat yang keempat saudara-saudara, gembala itu mesti pegang gada dan tongkat. Gada ini untuk menghalau kalau ada musuh. Musuh itu banyak. Mulai singa, beruang, bahkan gembala lain atau saya sebut pencuri. Gada ini melindungi domba-domba sehingga mereka aman.
Mereka tenang, mereka merumput saudara-saudara dengan baik. Mereka puas dalam penjagaan gembala. Saya mau berkata dengan sejujurnya mewakili gembala-gembala lokal di mana-mana tempat. Tidak ada satu pekerjaan yang menuntut air mata dan hati yang mengasihi. Saudara-saudara, selain dari seorang gembala yang Tuhan percayakan atas domba-domba umatnya. Tengah malam gembala-gembala bangun, saudara-saudara, membawa domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Dengan air mata, dengan kesungguhan hati. Saudara-saudara, dia berjaga-jaga kalau ada musuh. Saudara-saudara, dia akan halau singa, dia akan halau beruang, dia halau serigala. Saudara-saudara, yang coba menerkam domba itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, domba jadi tenang. Tidur tenang di kandang. Ayat 1, mereka ada di kandang. Saudara-saudara, dalam pengawasan seorang gembala, kata ayat 16. Tenang, tenang. Kalau Bapak Ibu Saudara susah, ada gembala besar, ada gembala-gembala lokal yang menjaga Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma supaya diberkati, tapi lebih dari itu, supaya selamat dari setiap ancaman, bahaya. Itulah sebabnya gembala harus pegang gada. Dia harus bertanggung jawab. Tidak boleh lari. Itu upahan. Itu bukan gembala. Dan Tuhan bertanggung jawab. Siapa menjamah biji matamu? Biji matamu. Jemaat kita semua biji mata Tuhan. Maka itu berarti sedang mengusik Tuhan. Itulah sebabnya domba-domba jemaat GPD Jajak tenang, ada berkat jiwa untuk kita. Amin. Ada yang tidak tenangkah pagi ini? Tuhan menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara. Dan ini berbeda dengan pengalaman keluarga yang mengadakan pesta perkawinan di Kana yang kekurangan air anggur. Saudara-saudara, kekurangan. Domba-domba tidak kekurangan berkat jiwa. Tapi ada satu peristiwa, ada kekurangan air anggur. Air anggur dalam Alkitab bicara tentang kesukaan. Bapak Ibu Saudara, beda. Tapi syukur Yesus menggantikan pemimpin pesta sebagai pemimpin, sebagai gembala dari rumah tangga baru itu. Di ayat Yohanes 2 ayat 3 berkata, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu ada mujizat karena ada Yesus gembala itu. Dan mereka puas, tidak dipermalukan. Mereka bersuka cita, mereka berbahagia, mereka jadi berkat. Dan orang-orang selalu cerita sesuatu yang besar terjadi di rumah itu. Air anggur sudah berkurang. Ada mujizat. Sebab ada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Gembala itu ada di tiap-tiap rumah tangga kita semua. Amin. Kekurangan. Tapi Ibu Maria perempuan ini berkata apa? Kehabisan. Saya bisa mengerti sifat perempuan, saudara-saudara. Kurang ngomongnya habis. Dibesar-besarkan. Padahal cuma kurang. Nggak sampai habis. Tapi mau kurang mau habis, asal ada Tuhan Yesus, tercukupi semua. Amin. Mari kita melihat yang ketiga. Berkat apa? Rohani. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya berkat jasmani. Apa artinya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tapi nyawanya binasa. Apa yang untuk menggantikannya? Mazmur berkata harganya terlalu mahal untuk penebusan dosa.
untuk keselamatan jiwa dan tidak bisa dibayar. Tapi puji Tuhan, saya senang dengan anak Tuhan yang namanya Daud ini. Dia enggak cuma berat soal diberkati secara jasmani, seperti neraca yang serong, yang berat sebelah, yang cuma pikir berkat jasmani, berkat lagi hidup. Enggak salah, sebab Tuhan janji itu. Tapi saudara-saudara, dia pun berkata, tak kekurangan aku akan berkat rohani. Saya ingin Bapak Ibu Saudara dan kita semua untuk memperhatikan 3 kebutuhan dan berkat penting ini. Bukan cuma berkat jasmani yang bakal dan pasti kita tinggal. Bukan cuma berkat jiwa, ketenangan, damai, sukacita, dan lain sebagainya. Tapi ada berkat rohani. Dan seperti kita mengejar berkat-berkat jasmani seperti orang kejar harta terpendam, Tuhan mau kita juga kejar berkat rohani dengan baik. Saudara-saudara, pikirkan perkara-perkara kekal. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kita pasti tinggalkan dunia ini. Ada yang 90 tahun kali. Tapi 70-80 tahun kalau kuat. Itulah sebabnya pikirkan berkat rohani. Jangan menyesal nanti. Saudara-saudara, dan mari kita perhatikan, Daud justru memberi tekanan kepada berkat rohani ini lebih banyak, lebih besar daripada berkat-berkat lain. Saudara, marilah pentingkan juga berkat rohani. Berkat yang kekal ini, pikirkan sekarang. Sekarang pikirkan itu. Mencari firman Tuhan seperti pagi ini, beribadah. Sebab roh Bapak Ibu Saudara dan saya tidak hanya tidak bisa dipenuhi dengan berkat-berkat roh jasmani saja. Roh kita hanya bisa dipuaskan oleh roh Allah saat kita beribadah. Saat kita membaca firman, saat Roh Kudus memenuhi kita. Jadi tolong berimbang. Orang buta disembuhkan. Lalu dia berkata, ditanya sama Tuhan, sudahkah engkau melihat? Aku melihat orang seperti pohon bergerak-gerak. Kalau sudah cukup di mata Tuhan, ya sudah. Itu gambaran anak Tuhan yang melihat manusia seperti pohon yang hanya punya kebutuhan tubuh tok. Tapi kalau Tuhan sembuhkan dia sampai dia berkata, aku melihat orang seperti orang adanya. Yang punya kebutuhan tubuh, punya kebutuhan jiwa, tapi juga punya kebutuhan rohani. Baru dia berkata, sembuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau pagi ini datang beribadah seperti sekarang, saya mengerti ini jemaat yang sehat. Sebab perhatikan kebutuhan rohani. Amin. Mari kita lihat kebutuhan rohani yang ditulis dalam Mazmur 23. Berada di jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati jasmani. Tapi puji Tuhan, kita ada di jalan keselamatan. Ada di dalam Yesus. Kalau kematian menjemput kita sewaktu-waktu, sebab dia tidak kenal waktu, tempat, status sosial. Saudara-saudara, dia tidak kenal umur. Mati mau datang kapan saja. Bapak Ibu Saudara yang ada di jalan itu beroleh selamat. Amin. Jadi semua kita ada dalam pengharapan, bahkan kepastian beroleh hidup yang kekal. Bilang sama kanan kiri, selamat karena Tuhan Yesus. Ayo tunjuk kanan, tunjuk kiri. Ya, boleh pakai masker. Mari lihat kedua, mengalami kuasa nama Tuhan Yesus. Nama Yesus ini seperti tiket. Saudara-saudara, dengan nama ini, Bapak Ibu Saudara dan saya diselamatkan. Beroleh kuasa. Itulah sebabnya kenapa waktu kita berdoa, harus ada alamatnya. Ya, itulah sebabnya anak-anak sekolah minggu satu saat ada anak datang lalu makan,
ada Owen lagi makan di sekolah macam-macam. Alamatnya berdoa. Alamatnya apa? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap doa kita ditutup dengan nama ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara, dalam nama ini kita dapatkan apa yang kita minta. Jangan salah, dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, ini nama yang berkuasa. Setan-setan bergemetar, saudara-saudara. Takut dengan nama ini. Oh, ini luar biasa. Pakai nama ini. Ya, mau kerjakan apa-apa dalam nama Yesus. Tuhan, tolong. Amin. Mari lihat cepat dengan beroleh pengharapan di balik kematian. Saudara, di balik kematian ada kehidupan yang sesungguhnya. Dan ada pengharapan. Berulang kali hari-hari ini kita belajar, ada bagian yang ditentukan kepada orang-orang kudus. Pengharapan di balik panggilannya. Ada mahkota kebenaran, Bapak Ibu Saudara, yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Lewat apa saja, tidak harus nampak. Lewat doa. Lewat Bapak Ibu Saudara berdoa buat jiwa-jiwa. Bawa jiwa-jiwa. Pakai kendaraan yang ada untuk bersama-sama beribadah. Saudara-saudara mungkin jadi drivernya. Tapi percayalah, sama upahnya. 1 dinar. Amin. Layani Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, berikutnya menikmati hidangan di atas meja. Tadi bicara rumput hijau, berkat jasmani. Tapi ada berkat lain di atas meja. Saudara-saudara, apakah berkat di atas meja? Ya bukan berkat di bumi, berkat di atas. Itu bicara tentang meja pertunjukan firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, cintai firman Tuhan. Pesanan Tuhan senior, kalau kamu punya firman, kamu hidup. Artinya apa? Selalu kita akan melihat Tuhan yang hidup, menolong, memberkati, macam-macam. Meja Tuhan bicara tentang perjamuan suci. Itulah sebabnya waktu perjamuan suci, kita ingat kembali kasih dan korban. Usahakan semua. Kalau perjamuan suci datang untuk bersyukur buat roti, buat anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya. Dia menjadi satu dengan kita. Dan saudara-saudara, hidangan meja ini, hidangan di atas rumput, hidangan lebih tinggi dari rumput seperti domba-domba. Waktu Natal pertama datang ke palungan, sudah lihat Yesus yang menindih makanan mereka. Pesannya adalah Yesus di atas semuanya. Itu berkat yang luar biasa. Justru di hadapan musuhku. Bukan tunggu musuh nggak ada. Justru di hadapan musuhku. Justru di hadapan persoalan. Justru diperhadapkan dengan masalah. Justru pada saat iblis merongrong. Ada berkat di atas meja tiap-tiap jemaat GBDI Jajak. Amin. Hebat ini ayat. Hebat ini kesaksian Daud. Justru di hadapan lawanku. Saudara-saudara, ada pemeliharaan dari Tuhan. Tubuh, jiwa, bahkan roh kita. Oh, kalau sudah begini, apa yang kita takutkan? Tidak ada. Berikutnya disiplin. Ada gada, ada tongkat. Nah Bapak Ibu Saudara, tolonglah mengerti. Gembala itu selain bawa gada supaya jaga kalau ada musuh, hantam dia. Itulah sebabnya gembala keras terhadap musuh. Musuh apa ya? Sampai Yohanes Rasul sudah sedang mandi dengan murid-murid, ada pengajar-pengajar sesat. Yohanes berkata, keluar semua.
sebab ada pengajar sesat sedang mendekati. Itulah gembala. Tapi ada tongkat. Nah, tongkat ini untuk mendisiplin jemaat. Bahkan tongkatnya itu biasanya melungker. Ada yang jalan ke sana, kemana? Cik. Balik. Dan tolong gembala punya tugas ini. Tolong bisa dimengerti. Kalau domba, kalau ada anak Tuhan dari luar kota ada di tempat ini sekarang. Kalau gembala saudara di kota di mana Bapak Ibu datang. Sepertinya main tongkat ini. Terimalah. Sebab gembala tidak mau domba itu tersesat. Domba itu binatang yang ya saking asiknya merumput Bapak Ibu Saudara. Saya enggak ngomong bodoh ya. Merumput. Tahu-tahu koncone gak ono. Lalu bingung, kemana ini? Sampai saya membaca ada domba selama 6 tahun hilang. Setelah ditemui sedang di pinggir jurang Bapak Ibu Saudara dengan bulu yang sudah sangat lebat sekali. Melarikan diri. Hampir, sudah bisa searching di Google itu, Mbah Google namanya ya. Nah, sudah domba bingung 6 tahun, tapi gembala bingung, tapi gembala ngerti. Ini balik. Tidak ada kesukaan lain kecuali seperti pagi hari ini. Kita ada di kandang, di hadiratnya Tuhan. Bisa berkata amin. Jadi jangan bersungut-sungut marah. Sudah jengkel, salah paham, salah mengerti. Gembala kok pakai tongkat ya. Sakit tahu. Aduh, sakitnya di mana? Oh, di sana jangan di sini. Sudah. Tapi maksudnya baik. Dia tidak mau domba itu hilang. Dia enggak mau domba itu tersesat. Lalu berikutnya ada minyak di atas kepala. Gembala jahat tok yang biarkan bergiwis. Tapi sudah tiap hari, tiap gembala-gembala ini berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Perlu firman, didoakan Tuhan, beri firman, bisa kasih makan domba-domba. Beri hikmat, beri pengertian, ada terobosan-terobosan. Supaya kebutuhan holistik dari jemaat, bukan cuma roh, jiwa, bahkan tubuh. Sebab kita juga dalam ibadah perlu tubuh punya kebutuhan disentuh. Tapi itulah gembala. Ada minyak di atas kepala. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa domba-domba ini harus dikasih minyak sama gembala. Dioleskan di hidung. Kita pakai masker, domba kasih minyak, saudara-saudara. Dikasih minyak. Tujuannya apa? Sebab kalau nggak dikasih minyak, itu serangga nempel di hidung, lalu menetas di sana. Dan kalau sudah menetas Bapak Ibu Saudara, domba ini gatal gitu saudara. Gatal, saking gatalnya dibanting-banting tubuhnya begitu rupa. Saudara-saudara dia ketemu aja kepalanya diaduk, pukul-pukul begitu. Apa ada yang suka pukul-pukul kepala saudara-saudara? Tukaran suami istri kepala ini penuh. Jangan. Walaupun memang sifat domba, tapi saudara-saudara ditaruh minyak. Supaya apa? Supaya jangan ada serangga mencelok, apalagi netas. Roh Kudus menjaga kita dari lalat-lalat iblis. Itu kan berkat rohani. Dan saya bersyukur semakin banyak jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin banyak, semakin ada bertambah jemaat yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Lebih banyak ya sepertinya. Tapi mari kita melihat, saudara-saudara, kebutuhan rohani yang tidak kekurangan pada Daud menjadikan dia punya kualitas rohani yang luar biasa. Mari lihat kualitas rohani Daud.
Karena pikir Daud, Salomo anakku, kata 1 Tawarik 22 ayat 5, masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasuk di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Saya mau bertanya, apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya pikirkan? Bertambahnya usia, apa yang kita buat? Oh, atur wis. Mumpung masih sehat, sebab umurnya sudah 80, 75. Bagi dulu, daripada nanti saya meninggal, anak sama anak gelut, bagi. Atau yang masih muda, yang 50-an tahun ke atas, kerja keras, siapkan semua, supaya anak-anakku tidak kekurangan. Ditata begitu rupa, kerja, nabung, semua, sudah untuk persiapan. Daud juga demikian. Juga demikian artinya juga melakukan itu. Tetapi sebelum ia mati, dia kepengen membangun rumah Allah yang luar biasa besarnya. Bukan cuma besarnya, tapi luar biasa besarnya. Hebat ya, sebelum mati. Dan dia sediakan semua. Sudah bukan berarti karena Tuhan ngomong bukan kamu ya yang bangun rumah Tuhan, anakmu. Oh ya wis urusannya anak, ben anak wis. Tapi selagi dia bisa bernafas, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, selagi masih hidup, sebelum mati, dia adakan persediaan yang banyak. Supaya rumah Tuhan yang dibangun nanti, luar biasa besarnya. Bapak Ibu Saudara, sebelum mati saya, sebelum mati kita semua, pikirkan yang terbaik untuk Tuhan. Ibadahlah yang terbaik, melayani yang baik, lebih baik lagi. Saudara-saudara, cinta Tuhan, perhatikan rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan yang terbaik selagi masih hidup. Itu kualitas rohani domba yang namanya Daud, karena dia merasa tidak kekurangan. Yang kedua ada 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Di sana dikatakan inilah perkataan Daud yang terakhir, artinya hampir mati, sampai mati ini. Apa yang dikatakan? Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku dan seterusnya. Mau mati. Dia bukan cuma sediakan semuanya, tapi secara pribadi dia mempersiapkan diri. Firman-Nya ada di mulutku. Mau mati, firman Tuhan masih di mulut. Roh Tuhan memenuhiku, mau mati, bahasa roh, karena penuh Roh Kudus sebelum mati. Tuhan masih memakai dia sampai mati. Membuat Amsal, membuat Mazmur dan lain sebagainya. Oh sudah, dia benar berkata, takkan kekurangan aku. Berkat jasmani, berkat jiwa dan berkat rohani, seperti domba-domba, jemaat GBD Jajak dan semua yang sedang beribadah. Amin. Berbeda dengan Raja Belsasar yang kekurangan kualitas rohani. Dalam Daniel 5 ayat 25, maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Belsasar kekurangan
kualitas rohani. Diukur, ditimbang. Kitab Wahyu pasal 11 ada buluh untuk ukur. Jadi Bapak Ibu Saudara tolong ketahui, ada ukuran yang akan dipakai mengukur. Itulah sebabnya lebih bijaksana. Mari kita mau meningkatkan kualitas rohani masing-masing. Beribadahlah dengan segenap hati, dengan pelayanan, beri yang terbaik, waktu, tenaga, skill, hikmat, apa sajalah. Sebab akan diukur. Berdoa kita akan diukur. Mezbah itu harus diukur. Jangan didapati terlalu ringan, kurang beban, bobotnya kurang. Saya tidak mau baca ayat 28, supaya jangan terjadi. Sebaliknya, biar jemaat GBD Jajak ditambahkan. Amin. Lompat saja sudah. Rahasia Daud tidak kekurangan adalah ia menempatkan diri sebagai apa? Domba. Mari Yohanes 10 ayat 4 kita baca. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu Saudara, ada dalam satu kandang dengan seorang gembala, kata ayat 16. Ada saat di mana domba-domba, ayo jalan, tunggu dia. Setelah itu gembala menempatkan diri paling depan. Lalu ikut. Saya mau bilang, di mana ada gembala, di situ ada domba. Di mana ada domba, di situ ada hati gembala. Tidak terpisahkan. Saudara-saudara, itulah sebabnya setiap nama, bahkan bayi-bayi yang masih ada dalam kandungan, kami gembala-gembala turut mendoakan. Ya, sebab hati kami gembala ada di domba. Dan domba tidak jauh dari gembala. Ya, itu yang kita baca. Tetapi saudara-saudara, bicara tentang gembala pimpin di depan, Tuhan mau, kalau tidak mau kekurangan kayak Daud, taruh gembala paling depan, taruh Yesus di tempat pertama, dan terutama seperti pagi ini Bapak Ibu Saudara menempatkan dia sebagai nomor satu. Yang pertama, yang terutama. Dan saya mau berkata, ini sistem. Yesus nomor satu. Pada mulanya Allah nomor satu pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Yesus. Pada mulanya Yesus. Ini sistem. Kalau kita coba langgar sistem, kita berurusan dengan sistem. Satu saat kalau Bapak Ibu Saudara pergi Surabaya lewat jalan tol, lupa isi e-tolnya, kartu tol. Tapi sudah di depan. Waduh, kurang. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa terus jalan? Pas malam, jam 2 malam. Bisa. Saya bilang, kenapa seolah-olah Allah itu kejam sama kita? Kenapa seolah-olah Tuhan enggak punya hati sama kita? Seolah-olah, Tuhan saya kejam sih. Engkau enggak punya hati. Ini sudah parah Tuhan. Kau enggak mau tolong saya. Sehingga kita begitu kan? Tuhan di mana Tuhan? Sebab kita langgar sistem. Dan sistem itu enggak punya hati. Enggak punya hati. Saudara enggak bisa ngerengek-rengek di mesin tol itu. Ayo tolonglah. Ini keluarga aku perlu aku cepet. Ayo tolong buka. Enggak bisa. Enggak punya hati dia. Enggak bisa ditawar. Enggak bisa kompromi Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali kita berkata, Tuhan kejam. Tuhan jahat. Tuhan kok diem. Bukan, Tuhan sebenarnya kepengen nolong. Tapi kita salah sistem. Saudara Evan tolong maju ke depan, bantu saya ini. Salah. Tolong, ada baju di sini. Saya mau kasih baju deh. Oh bukan, pinjemin. Tolong. Terima kasih. Ya. Tolong dipakai. Saya mau, kalau bisa nggak usah pakai kancing yang seperti
Pas lu, Van. Baju saya pas. Ya lompat. Kenapa? Kenapa, Bah? Nggak bagus ya? Walaupun bajunya bagus, orangnya nganteng. Sistem. Mestinya di atas, urut. Pada tempatnya maksud saya. Benar? Iya kan? Mesti urut, Van. Aduh. Nah gitu loh. Wes kasih tepuk tangan nih sama Evan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya mesti begitu. Kenapa ya sepertinya kita ini, waduh Tuhan kalau nggak tolong malu saya. Dan lihat memang kita merasa dipermalukan. Sebab kita langgar sistemnya. Iya, seperti tol tadi Saudara. Mau mengerengek-rengek nggak bisa. Isi dulu pulsanya, jalan wes. Tuhan itu nggak sulit, nggak ribet, nggak mempersulit, nggak angel. Tapi yang membuat kita seolah-olah Tuhan kejam. Tuhan nggak mau dengar saya jahat. Nggak punya hati, nggak bisa diajak kompromi. Itulah penyebab. Dia nggak ditaruh di depan. Yang kedua cepat. Dengar-dengaran suara gembala. Untuk dia, kata Yohanes 10 ayat 3 dan 4, 5. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka dengar. Mari lihat gambar atau video ini. Ya. Pernah ya kita lihat video ini? Lampunya boleh dikurangi sebentar. Nyamar jadi gembala saudara-saudara. Pakaiannya barangkali ya sama. Nah ini gembala. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh, this is amazing. Oh my God. This Iya, is cukup. nice. Saya mau coba. Nyaut saya, mbak gitu. Domba kenal suara gembala. Amin. Saya senang dengan Bapak Ibu Saudara. Suami istri datang ke gereja ini, kemudian beranak pinak, ada domba-domba kecil ikut. Ayo ibadah yuk. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Tuhan memberkati. Terakhir, tidak memberontak terhadap tindakan gembala. Itu domba. Dia bukan cuma dengar-dengaran, tapi dia tidak memberontak. Kalaupun ada taring, sudah melungker, udah jinak. Saudara-saudara, mau dibawa kemana ya? Mau bawa ke lembah? Oke. Pokoknya ada gembala lu ya. Gembala di depan lu ya. Iya. Ikut ya. Mau dibawa kemana wis? Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian.
Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Diam aja. Saudara searching atau lihat di YouTube domba waktu digunting bulu, diam aja. 1 Korintus 9 ayat 7, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan tidak minum susu domba itu? Waktunya diperas susu itu, saudara-saudara, nurut. Waktunya harus digunting daripada terlalu rimbun, kotor, lalu nggak bisa lari, ada binatang buas dijatuh, habis dia. Itulah sebenarnya domba nurut, tidak memberontak terhadap tindakan gembala, gunting. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, karena kami melihat domba-domba ini luar biasa. Tiap hari kami merasakan bulu dan air susu dari kemurahan-Mu. Saya mengakhiri dengan Daud tidak alami kekurangan segala sesuatu, sebaliknya pialanya penuh sampai tumpah dengan segala kebajikan dan kemurahan yang mengejar hidupnya. Semua kepengin tidak kekurangan. Amin. Baca ayat ini yang bersama-sama, Mazmur 23 ayat 5b, bisa lihat slide. 2, 3. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Saudara-saudara, pialaku, cawanku, ada cawan murka Allah di akhir zaman nanti. 7 cawan murka Allah. Tapi cawan pialanya dimaksud adalah sebuah batu yang gede, yang berisi air. Saudara-saudara, ini sebenarnya untuk gembala. Dan saudara-saudara, isinya 150 sampai 188 liter. Menurut sebuah catatan. Tetapi saudara-saudara dia bilang, piala gembala, piala Tuhan, piala. Di dalam piala ini bukan bencana, bukan murka, bukan malapetaka. Tapi ini piala cawan, kebaikan, kemurahan, kasih Tuhan untuk jemaat GPDI Jajak. Apa yang Tuhan punya, gembala kita dapatkan. Mari jadilah domba yang baik. Seperti yang sudah Bapak Ibu Saudara kerjakan dan tunjukkan. Nah sekarang ada nyanyian berkata, sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya kutemukan padamu Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya kutemukan padamu.
menyerahkan nyawanya untuk keselamatan. Dan dia mau tambahkan bersama-sama dia untuk kita. Haleluya. Hatiku berseru memanggil, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang darimu Bapakku. Aku tahu ada kuasa dalam lisan. Hatiku berseru memanggil nama. Kau menyelamatkan. Haleluya. Ku dapat. Pagi ini biar Tuhan tambahkan apa yang kurang kepada tiap-tiap kita. Pagi ini biar Dia penuhi apa jadi kurang kita. Saudara memohon sama Tuhan, Bapa Gembala yang baik. Kalau saudara memanggil Dia, Dia kenal kita sebab Dia kenal suara kita. Itulah sebabnya jangan seorang pun diam, katakan Isa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara berseru, Dia kenal suara kita. Dia tahu nama kita. Semua yang perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu kuasa dalam. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami panggil Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Ada yang susah panggil Yesus. Dia Gembala, dengar suara Bapak Ibu. Ada yang perlu sesuatu, panggil Yesus. Dia kenal dan mau hampiri kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji Engkau Gembala yang besar. Kami memuji Engkau Tuhan. Di saat ku berseru, nanti Ibu Gembala berdoa buat tangan-tangan yang memerlukan Tuhan. Di saat hatiku berseru memanggil nama, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada. Sekali lagi. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, aku tahu ada kuasa dalam. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkaulah Gembala kami ya Tuhan. Kami adalah domba-domba-Mu Tuhan. Kau tahu setiap kami domba-domba-Mu yang datang pada pagi hari ini. Terima kasih. Berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Apa yang menjadi keperluan Terima kami. kasih Tuhan. Apa yang menjadi beban kami. Tuhan Gembala kami. Ya, Kami domba-domba-Mu Tuhan. Pagi ini kami berseru kepada haleluya nama-Mu. Tuhan. Nama yang heran, nama yang ajaib.
Amin. Yang senantiasa mendengar seruan doa kami. Yang senantiasa tahu beban kami. Haleluya Tuhan. Kami pasti dengan iman kami, doa kami, Tuhan menjawab dan Terima mengabulkan apa yang menjadi doa kami ya Tuhan. Karena Engkau berjanji kami tidak pernah kekurangan. Ya. Dalam segala hal Tuhan cukupkan semua. Dan Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini domba-domba-Mu yang sudah datang kepada Tuhan, yang datang kepada Gembala Ya. Agung yaitu Tuhan Yesus Kristus, Amin, amin. yang menolong kami, yang memberkati kami, yang menguatkan kami, yang menghibur kami ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang Ya. menjadi kepikiran kami, apa yang menjadi beban kami. Kami sudah taruh di bawah kaki Tuhan. Ya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus bekerja dalam setiap hati Amin. kami. Roh Kudus yang mengerjakan firman-Mu Tuhan. Ya. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup, Amin. firman yang berkuasa untuk menolong kami ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, Terima kasih. damai sejahtera boleh memenuhi hati kami. Sukacita yang daripada Tuhan memenuhi hati kami. Amin Tuhan. Sehingga kami boleh tetap bersyukur apa yang Kau limpahkan bagi kami. Kami boleh nikmati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menyanyi dengan percaya kiranya Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu dan kami percaya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Memberkati umat ketebusan-Mu, domba gembalaannya Tuhan. Jemaat GBD Jajak, bahkan domba-domba dari tempat lain dan menjadi satu kawanan pagi ini di tempat ini. Berkat rohani, berkat jiwa dan berkat tubuh turun atas semua kami. Kami semua ada dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dalam perlindungan darah-Mu kami aman di hadapan para musuh kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata,
Amin.